Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muji selaku Ketua LPPM, kemudian Pak Lukman selaku Sekretaris LDIC Wilayah 6 Jawa Tengah, dan juga editor jurnal Unima, dan rekan-rekan kami di LPPM ada Pak Jul dan juga Bu Retno. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam sebuah workshop yang berjudul Road Sinta 2 dan juga Scopus, di mana program ini merupakan satu program akselerasi dan juga strategi untuk meningkatkan akreditasi dari zona-zona yang ada di Unima menjadi Sinta 2 gitu. Pada kesempatan siang hari ini acara akan terdiri dari sambutan dari Ketua LPPM yang akan disampaikan oleh Pak Muji. Yang kedua adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Lukman. Yang ketiga dan nanti ada sesi diskusi begitu. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu kepada Pak Muji selaku Ketua LPPM, kami persilakan untuk memberikan sambutannya dan pengarahannya. Monggo Pak Muji. Terima kasih. Pak Adi, apakah suara saya bisa ditangkap? Oke, sangat jelas sekali. Dimatikan mikrofonnya Pak Adi. Speakernya punya Pak Adi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Lukman selaku Sekretaris LLDIC Wilayah 6 Jawa Tengah, yang sebelumnya di Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah, ya Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu Editor Jurnal di Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa ditemani oleh Pak Lukman yang ingin memotivasi kita semua yang kita punya niat untuk meningkatkan status akreditasi di tahun 2021. Pak Lukman, kami mohon izin melaporkan di Unima ada 11 jurnal, 1 Sinta 1, 1 di Sinta 2, 5 di Sinta 3, 1 di Sinta 4, dan 1 sedang proses akreditasi. Dan kami bertekad di pertengahan 2021 ini kalau bisa sudah bisa ke Sinta 2 semuanya. Oleh karenanya kami mohon motivasi, mohon kami disemangati, dibekali bagaimana kami harus bekerja sebagai editor supaya target di tahun depan ini bisa tercapai. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Lukman untuk memberikan nasihat kepada editor-editor jurnal kami yang semuanya ini masih belajar semua Pak. Jadi kami baru mengenal publikasi dengan cara yang benar itu ya sekitar 3-4 tahun yang lalu. Makatan yang bisa saya sampaikan Pak Lukman, nanti disambung materi dari Pak Lukman dan nanti ada diskusi dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Lukman, dan selanjutnya nanti akan kami lanjutkan dengan diskusi di antara kami dan Pak Lukman untuk bisa meninggalkan forum, tidak masalah. Muatan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muji atas sambutannya. Baik, untuk acara berikutnya kami persilakan kepada Pak Lukman untuk langsung memberikan materi serta arahannya pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Monggo Pak Lukman, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Muji, Bapak Ibu semua di Universitas Muhammadiyah Magelang. Alhamdulillah siang hari ini bersiraturahmi secara daring. Ini kebetulan saya dalam perjalanan dari Ambarawa ke Semarang nih, tapi karena sudah janji dengan Pak Muji, mudah-mudahan suara saya tidak terganggu ya Pak Muji ya. Jelas sekali Pak. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu meskipun mohon maaf kalau sedikit goyang karena ini di mobil, tapi karena komitmen. Justru saya ingin mengucapkan selamat pertama ke Universitas Muhammadiyah Magelang karena ini pecah telur.
saya baru menjadi sekretaris LLDK 21 Juli itu kemarin itu agak sedih juga. Sedihnya adalah klasterisasi Jawa Tengah ini menurun. Kemudian jurnal 200 dari cuman ada 262, nggak ada yang peringkat 1, terutama yang dari PTS bukan PTN ya. Ya, kemudian juga yang peringkat 2 juga masih minim. Saya cuman termenung aja, ini saya gimana ya masuk ke sini, domain saya dari Kemendikbud kemudian ke Kemendikbud, waduh harus menghadal yang memang saya jadi pekerjaan saya. Nah, kalau kemarin saya bisanya mengkritik orang, sekarang mau nggak mau ini menjadi bagian pekerjaan rumah. Tapi bagaimanapun kemarin saya begitu Pak Muji WA ke saya, Pak alhamdulillah jurnalnya sudah diterima Skopus. Saya antara percaya dan tidak percaya kemarin. Karena ya jujur aja ini jurnal tidak masuk dalam perhitungan saya di awalnya gitu. Tapi namanya rezeki dan nasib ya Pak ya. Nah, rezeki dan nasib mudah-mudahan hadiahnya sudah diterima ya Pak ya. Nah, ini paling tidak memotivasi kita semua. Justru saya ingin teman-teman di Jawa Tengah bisa belajar ke UMM ini. Tadinya yang saya jago-jagokan itu adalah UMS, Pak. UMS kan peringkat 2-nya banyak sekali gitu. Nah, tapi sekarang ini kok kesalip peringkat 1-nya sama UMM. Nah, ini saya teringat ke dulu waktu saya ini di teman-teman di PTKI itu kan dulu nggak ada tuh yang peringkat 1. Dilalah karena mereka itu dulunya di bawah. Ini contohnya Pak Makin yang sekarang jadi rektor itu kan Al-Jamiah ya. Kemudian Pak Baidowi dari Hijim Salatiga, kemudian juga dari yang sekarang rektornya UIN Sunan Ampel, itu dulu Bapak Ibu adalah pengelola jurnal. Nah, ini yang saya memotivasi Bapak Ibu ya, meskipun Bapak Ibu pahlawan tanpa honor lah, dalam artian mau terjun di jurnal, paling tidak itu jadi amalan buat Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi jalan kebaikan bagi teman-teman, terutama para dosen yang ingin naik jabatan, para mahasiswa yang ingin lulus. Nah, saya sendiri ini mengapresiasi sudah mengintip sebelumnya. Saya share screen dulu sebelum ke materi. Saya ngintip sebelumnya dari Sinta LLDT 6. Ini saya buka aja kartu ya Bapak Ibu ya. Ini saya hitungkan dulu bahwa sekarang ini dari sisi kelembagaan, ini jangan bilang-bilang ya, ini masih bocor awal ya. Jangan bilang-bilang dulu ke perguruan tinggi yang lain. Ini saya masih kasih bocoran di awal saja. Dari sisi kelembagaan perguruan tinggi UMM ini masuk perhitungannya, sebentar Bapak Ibu. Nah, UMM ini dari kelembagaan diperhitungkan saat ini masuk ke peringkat 4. Nah, dari sisi kelembagaannya. Dari sisi kinerja penelitian pengabdian, UMM ini peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sisi ini peringkat 6 ya, ini belum masih berkompetisi terus jalan. Ini saya kasih bocoran saja. Tapi dari sisi jurnalnya kita lihat ini UMM ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sampun Pak, jelas. Okay. Sudah ya, maaf. Nah, dari sisi jurnalnya ini belum ada yang ngalahin. Jadi yang pertama Sinta 1 tadi sudah ada peringkat 1, Automotive Experience. Sinta 2 peringkat 1, kemudian Sinta 3-nya ada 5. Sinta 4-nya ada 3 dan Sinta 4-nya ada 3. Nah, tadi disampaikan lagi menunggu proses. Nah, insya Allah hari ini jam 4 ada rapat akreditasi. Meskipun saya sudah tidak Kemendikbud, saya masih diminta mendampingi untuk menilai akreditasi. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Nah, hasil kerja keras teman-teman itu bisa menjadi baik. Nah, saya tidak akan mengomentari jurnalnya Pak Muji yang Automotive Experience atau yang peringkat 2 ini Varia Justisia. Tapi saya sekarang hanya ingin mengomentari, mohon maaf, yang peringkat 5 ini supaya bisa terdorong gimana caranya ini yang peringkat 4 terutama yang ada 3 ini bisa masuk ke peringkat 2 termasuk juga yang peringkat 3. Nah, ini yang saya ingin highlight ini karena apa, saya nanti detailnya Pak Muji sudah sangat luar biasa, udah masuk peringkat 1 itu sudah luar biasa untuk di Jawa Tengah. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ke teman-teman ini yang harus dijaga, terutama yang baru mau akan akreditasi. Oke, nah sebelum ke sana ini saya minta tolong sekali Pak Muji, buat Pak Muji dan teman-teman ada challenge baru nih Bapak Ibu. Jadi saya lihat kalau jurnalnya Automotive Experience itu sudah baik. Sudah baiknya adalah apa? Abstraknya sudah grafikal. Sudah pakai, jadi kalau dulu itu jurnal itu kan kaku ya. Hanya berbasis teks, bukan berbasis lagi ini kaku banget lah. Tapi
automated experience sudah berani beda, sudah berabstraknya aja sudah graphical abstrak. Jadi orang melihat itu lagi ngerjain apa sih penelitiannya? Ya itu bisa lihat dari gambar, nggak usah baca cek yang kaku. Nah, saya minta kalau bisa Pak Muji ini challenge itu supaya pertama di Jawa Tengah dan pertama di Indonesia juga. Ini ada challenge baru Pak. Kalau bisa tolong segera mungkin Pak buat teman-teman. Ini saya lagi konsen ke sini. Ini saya tunjukkan namanya. Oke. Ini ada namanya Jove Bapak Ibu. Nah, ini adalah sekarang lagi tren. Bapak Ibu sudah lihat di sini ya Jove ya? Sudah lihat? Oke. Jelas. Nah, sekarang ini orang lagi ngetrennya adalah apa? Ketika orang itu berbicara artikel itu menakutkan karena bahasanya tidak dimengerti, sekarang saya masukkan saja HIV. Maka akan keluar di sini adalah apa? Bahasa yang tidak dimengerti menjadi lebih mudah dimengerti. Nah, ini saya ulangi lagi supaya bisa keluar soundnya, mudah-mudahan bisa keluar soundnya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat ini salah satu artikel tentang HIV. Ketika Bapak Ibu nanti kalau mohon maaf kalau ada kendala masalah teknis, Bapak Ibu bisa buka sendiri, ini websitenya Jove. Masukkan saja HIV, ketika klik di sini, maka artikel yang tadinya kaku itu bisa digambarkan dengan mudah. Karena apa? Contohnya Bapak Ibu melakukan penelitian The apa? overall goal of Tanpa this apa? Kemudian procedure is to ini develop seperti an apa? in vitro Bapak Ibu model bisa to lihat di study the video. effects of Plasmodium Saya nggak tahu, falciparum infected terlihat nggak videonya erythrocytes nih, on the teman-teman? Bisa replication of HIV-1 in human primary monocyte-derived macrophages. This is accomplished by first isolating Plasmodium falciparum infected red blood cells using the Variomax system and then exposing human monocyte-derived macrophages to the infected cells. Next, the red blood cell exposed monocyte-derived macrophages are infected with fully replicative HIV or single replication luciferase-encoding HIV. Finally, the culture supernatants are harvested at days 3, 6, 9, and 12 post-infection for the fully replicative virus. For the luciferase-encoding virus, the infected cells are lysed after 72 hours of infection. Ultimately, viral replication can be monitored by quantifying the amount of HIV-1 P24 capsid protein in supernatants by ELISA and viral transcription. Nah, itu Bapak Ibu yang saya tunjukkan ke Bapak Ibu adalah tadi bentuk artikel ilmiah yang memang saat ini lagi ngetren di internasional adalah berbasis video Bapak Ibu. Jadi yang saya ingin highlight dan tekankan ke Bapak Ibu, terutama Pak Muji ya, tolong kalau bisa ditingkatkan Pak, supaya paling tidak leading di Jawa Tengah Pak. Bapak sudah peringkat 1 di Jawa Tengah, kemudian jangan berhenti puas di situ Pak. Ada challenge dari saya itu kemarin sebelum ke Semarang, itu minta ke UI, Fakultas Kedokteran, bedah plastik, supaya membuat artikel berbasis video. Tapi memang harus dari awal adalah apa? Didesain dulu penelitiannya apa, highlight yang ingin disampaikan apa, itu ada di dalam video tersebut. Nah, tentunya ini harus didesain. Nah, kebetulan kalau di Pak Muji itu kan automated experience. Kayaknya akan lebih menarik kalau tahapan-tahapan ilmiah tersebut ditampilkan videonya. Nah, ini mungkin akan menjadi leading. Saya belum berhasil jujur Pak di Indonesia ini. Kalau OJS jangan dibilang lah, kita nggak bicara lagi OJS. Kita bicara lagi bagaimana menampilkan artikel ilmiah yang sangat kaku menjadi lebih menarik. Jadi harapan saya itu ke Pak Muji dan teman-teman, tolong dong, ini kita udah lagi berbicara e-jurnal, bukan lagi berbicara OJS, bagaimana menyajikan artikel ilmiah mudah dicerna, mudah dipahami, dan menarik. Ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman. Jadi oleh karena itu, bagi automotive experience, jangan berpuas diri, silakan lanjutkan ke peringkat berikutnya. Peringkat berikutnya adalah menampilkan yang lebih menarik. Kemudian yang peringkat 2, saya lihat banyak yang menjadi challenge. Nah, untuk yang peringkat 2, challenge-nya adalah bisa mencontoh jurnal yang peringkat 1 automatic experience. Karena saya lihat dari sisi manajemen website itu sudah sangat baik sekali. Cuman kekurangannya adalah diversity author, editor, dan reviewer dari berbagai jurnal yang ada di UMM ini masih sangat minim. Jangankan untuk diversity author, editor dari luar negeri. Dari dalam negeri pun juga masih sangat minim. Ini yang untuk jurnal-jurnal yang peringkat 2 sampai ke bawah. Ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman. Nah, terkait dengan sekarang ini Road to Sinta 2, apalagi ke terindeks di Scopus, saya hanya ingin meng-highlight buat teman-teman adalah di sini ini
Yang pertama adalah manajemen jurnal. Itu adalah saat ini saya tidak perlu berbicara manajemen jurnal karena saya nyatakan rumahnya itu sudah sangat baik sekali. Nanti tinggal didampingi saja oleh Pak Muji. Yang saya ingin tekankan di sini adalah isinya. Nah, isinya di mana? Di kualitas publikasi naskahnya. Nah, saat ini nanti saya akan tunjukkan contohnya. Masih banyak jurnal-jurnal yang ada di UMM ini ruang lingkupnya belum istiqomah. Kemudian kalau gaya selingkungnya sudah mulai baik, tapi masih minim di manajemen referensinya. Nah, referensi yang digunakan saat ini masih ada yang sebagian belum menggunakan referensi primer, baik dari artikel jurnal ataupun juga dari proceeding. Nah, ini yang saya ingin tekankan supaya teman-teman bisa mengoptimalkan. Mohon izin ya, saya memberikan contoh bukan yang contoh yang terbaik, tapi contoh yang memang supaya menjadi kritikan sama-sama ya. Mohon izin ya. Oke, saya mohon izin. Saya akan membuka salah satu artikel. Oke, nah ini artikel dari Jurnal Pharmacy Science. Nah, ini Jurnal Pharmacy Science. Nah, Jurnal Pharmacy Science ini artikelnya sudah baik di secara referensinya menggunakan referensi primer, kemudian mutakhir. Tapi mohon maaf, ini saya bandingkan dengan jurnal yang ada di pedagogi. Nah, pedagogi ini mohon maaf masih minim sekali, tidak ada satupun dari sumber primer. Nah, kemudian ini yang harus diperbaiki. Kemudian dari sini saya melihat masih ada ketidakkonsistensian dari sisi penulisan pustaka. Jadi perlu disampaikan, kalau yang peringkat 2 di peringkat 1 itu sudah konsisten baik di kutipan dan daftar pustaka. Tapi yang di peringkat 3, di peringkat 4 itu mohon maaf saya ambil titik lemahnya saja karena saya tidak mengindikan lagi manajemen. Jadi titik lemahnya ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apapun kutipannya harusnya ada 4 unsur. Ada siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis dan di mana ditulis. Nah, ini untuk yang keempat ini, yang pertama, contohnya siapa yang menulis, itu ahli A. Apa yang ditulisnya? Using series, picture, develop, study, ideas, English, narrative writing. Di mana tulisnya? Scholarly Journal of Education. Kalau di sebagai jurnal, harusnya ada volume, ada nomor, ada volume, ada nomornya. Nah, sementara di sini tidak ada. Nanti kalau bisa dicek, saya cek ini harusnya ada volume dan nomornya. Ini langsung ke dalam halamannya. Nah, ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ini juga sama. Jadi masih ada penulisan yang memang berulang lengkap. Nah, ini saya berikan contoh di Pharmacy Science. Ini sudah baik sekali. Bapak Ibu bisa lihat. Ini contohnya siapa yang menulisnya? Pratama. Apa yang ditulisnya? Extract, increase the effectiveness of doctor bla bla bla. Di mana ditulisnya? Cancer Chemoprevention Research Center. Di mana ditulisnya tadi? Di Indonesian Pharmaceutical Science Journal. Volume 9, nomor 1, halaman 67 sampai 71. Nah, ini adalah cara penulisan yang memang sudah baik dan benar. Bahkan kalau memang sudah ada doinya, dituliskan dengan doinya. Nah, saya mengambil 2 pendekatan tadi. Jadi ada jurnal yang ini, kalau nggak salah di Sinta 3, cara membuat tabelnya sudah baik, cara membuat keterangan tabel juga sudah baik, kemudian ini nyambung. Nah, yang di Sinta 4 itu kebanyakan masih tadi ada yang berikut, kemudian di bawah ini mohon dihindari. Nah, kemudian ini kalau saya menyarankan dari kombinasi menggunakan persamaan, nanti tolong dihindari seperti ini. Harusnya persamaan 1. Nah, ini 1 saja di sini, atau persamaan 2 di sini. Jadi harus jurnal itu harus memang tegas. Tidak ada lagi di bawah, berikut, follow atau below. Nah, ini yang pakem-pakem dari sisi mutu penyuntingan, gaya dan format. Jadi 2 hal yang harus disiapkan ketika masuk ke peringkat 2 atau peringkat 1, mutu penyuntingan, gaya dan format, kemudian sistematika. Jadi filosofinya adalah enak dilihat dan enak dibaca. Enak dilihat itu kita lihatnya di mana? Nah, lihatnya dari sini. Ada yang disebut dengan judul sirahannya. Ada judul artikelnya, nama penulisnya. Ada abstrak juga jelas 2 bahasa. Kemudian ini ketika ada kutipan di sini ada
contohnya mengambil Faruqi. Ctrl F, Faruqi. Nah, ini adalah dengan baik dan benar Bapak Ibu. Ini sudah ada dikutip dan di daftar pustaka. Ini contoh berikutnya adalah Alipanah. Alipanah. Ada di atas, ada di bawah ya. Kita lihat dari sini. Ini Ctrl F, Mayer. Nah, ini sudah betul. Oke, ini dari sisi penulisan sudah baik. Cuman sayang tadi hanya kelengkapannya saja. Harus siap. Oke. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Ketahuan ya. Ini arsad itu ada di dalam daftar pustaka, tapi tidak ada di dalam teks. Ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini daftar pustakanya ada arsad. Di dalam body teksnya tidak ada arsad. Nah, ini kalau yang peringkat 2 atau peringkat 1 ada yang seperti ini, itu biasanya langsung diturunkan peringkatnya, hati-hati. Ini kan tadi Road to Sinta 2 atau ke peringkat 1. Jadi mohon maaf, saya mengambil contoh-contoh yang memang salah. Nah, ini kesalahan ini fatal. Ini namanya kumpulan daftar bacaan, bukan daftar pustaka, karena tidak dirujuk di sini arsadnya. Nah, ini tolong hati-hati ya Bapak Ibu ya. Di sini ada arsad, di kutipannya tidak ada arsad. Contohnya kita tes satu lagi Harmer. Oke, Harmer. Nah, di atas itu kan ada Harmer ya. Di bawah adalah Harmer. Jadi ketelitian Bapak Ibu ini tolong menjadi kunci ya. Kemudian berikutnya lagi ada Pratiwi. Nah, ini Pratiwi di atas, Pratiwi di bawah, di bawah ini sudah betul. Berarti kurang hati-hati saja. Jadi jangan sampai gara-gara nilai titik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ketahuan tadi yang arsad tidak ada dirujuk di dalam kutipan ini body teksnya. Nah, ini beberapa kesalahan yang kadang-kadang ini kok saya perasaan udah baik sekali nih. Nah, ternyata ada di dalam ini. Kemudian Bapak Ibu, ini tolong ada yang disebut dengan judul sirahan. Nah, judul sirahan itu biasanya apalagi nanti terhubung dengan Mendeley, ini tolong jangan biasanya di halaman ganjil genap itu nama jurnal, volume, nomor, tahun. Kalau begini ini volume nomor 1 tahun. Nah, biasanya ini digandeng antara jurnal dengan volume nomor tahun. Biasanya satunya adalah nama penulis, judul artikel. Nah, ini terpisah antara nama jurnal sama ininya namanya volume nomor tahunnya. Nah, kalau di sini kan ada di halaman pertama pedagogi volume 15 nomor 1 tahun 2020. Nah, ini yang harus betul-betul agak hati-hati, agak sedikit teliti, agak sedikit cermat ketika kita tadi menyunting dari artikel yang akan kita terbitkan. Kemudian hati-hati, kita di sini kan ada tabel 1 ya. Ini tabel 1. Tabel 1. Oke. Tadi saya menemukan ada yang lupa menghubungkan antara tabel 1 ini dengan di sini. Jadi nggak nyambung antara keterangan tabel dengan di dalam kutipannya. Nah, ini yang tolong hati-hati sekali. Nah, kalau belajar kepada automatic experience itu bahkan dikasih hyperlink ya. Nah, hyperlink itu untuk memudahkan supaya nyambung antara yang tabel 1 ke tabel 1, antara referensi yang dikutip dengan referensi. Nah, ini yang tolong bisa belajar. Saya lihat di jurnal automatic experience, kemudian yang peringkat 2 itu sudah mulai seperti itu. Nah, ini yang saya lihat di kelemahan teman-teman yang masuk ke peringkat 4 terutama adalah masih kurang hati-hati. Kemudian saya menemukan tadi ada tabel yang terputus. Nah, tolong hati-hati, ada satu artikelnya tadi saya cari lupa, ada tabel yang terputus. Jadi dihindari ya membuat tabel yang memang terputus. Mudah-mudahan sebentar saya buka ya biar Bapak Ibu bisa melihat yang saya sampaikan. Awalnya 150. Enteng ya. Waktunya 170. Oh, enteng. Luwe apa sing kayak tes anu seleksi PPG. Awalnya 240. Pak Budi. Oke, tadi lupa saya simpan ya. Ada tadi satu tabel yang terputus di sini. Oke.
kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Jadi kelemahan saat ini yang saya lihat di teman-teman ini di manajemen referensi ini yang memang di peringkat 4, kemudian di peringkat 3 belum sepenuhnya dipatuhi. Kalau di sini ini sudah tidak ada masalah infrastruktur dan yang lainnya. Editor dan reviewer saya lihat ketika masuk ke beberapa OJS yang sudah masuk ke akreditasi, ada yang memang masih belum sepenuhnya menjalankan bisnis prosesnya. Itu yang kalau lihat yang selintas adalah memang masih dijalankan sebagian besar oleh teman-teman editor dari UMM Muhammadiyah ini. Ini yang harus terus dioptimalkan supaya banyak keterlibatan dari teman-teman yang lain. Sehingga saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, inilah alur pengelolaan jurnal yang baik yang memang saat ini karena keterbatasan SDM mungkin belum ideal teman-teman bisa mematuhi alur pengelolaan seperti yang ada di dalam gambar ini. Ini adalah idealnya, ada copy editor, ada layout editor. Ini tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang dihandle oleh satu atau dua orang yang saya sebut suka kadang-kadang manajemen tukang cukur. Nah ini mudah-mudahan kalau di bawahnya Pak Muji ini sudah bisa terintegrasi. Ada yang IT-nya, ada yang ngejar-ngejar layout naskahnya. Sehingga proofreading-nya itu yang saya tekankan adalah proofreading. Automotive experience, Varia itu proofreading-nya sudah bagus. Yang peringkat 4 ini yang mudah-mudahan bisa ada yang finishing touch-nya minimal skala yang automotive experience lah itu sudah sangat baik sekali. Jadi tidak ada miss di sana. Nah kemudian teman-teman ini yang saya ingatkan, saya tadi mengecek ada beberapa yang tadi saya sampaikan. Ini mohon betul-betul difungsikan yang namanya editor, yang namanya reviewer itu betul-betul difungsikan sesuai dengan fungsinya. Memang mereview, memang melakukan editing karena sebagian besar tadi di sini masih saya lihat ada dari teman-teman UMM semua ini. Kemudian catatan-catatan yang jadi permasalahan di jurnal yang peringkat 4 itu masih reviewnya adalah normatif, adalah mengecek metodenya sudah betul atau tidak. Yang ketiga adalah mengecek apakah ada findingnya. Kemudian yang keempat adalah ngecek namanya ada impact-nya. Jadi ini impact-nya nasional, impact-nya lokal, atau impact-nya internasional. Nah itulah yang saya lihat di kelemahan di jurnal teman-teman itu, yang terutama di peringkat 4. State of the art-nya, perkembangan penelitian dari penelitian sebelumnya dari referensi primer itu masih sangat minim. Kemudian yang metodenya masih pengulangan-pengulangan, kemudian impact-nya pun juga masih impact belum berskala internasional. Dilihatnya dari mana? Apakah orisinil atau novelty-nya itu ada atau tidak. Nah ini yang harus kita betul-betul tekankan buat jurnal terutama yang masih peringkat 4, peringkat 3. Nah, kalau dari sisi penyuntingan sudah sebagian besar sudah sangat baik. Tadi saya hanya memperlihatkan, mohon maaf, beberapa yang saya anggap bermasalah saja. Kemudian ini tadi sebagian yang sudah mulai peringkat 3 sudah baik dari sisi referensinya, sudah ada hyperlink-nya. Saya lihat sebagian hanya yang peringkat 4 belum seluruhnya menggunakan yang disebut dengan hyperlink-nya. Penyuntingan sebagian sudah tadi saya sampaikan sudah sangat baik. Ini tinggal konsistensi betul-betul diperhatikan antara artikel ke artikel berikutnya, antara nomor ke nomor berikutnya, antara volume ke volume berikutnya. Ini yang mohon diperhatikan konsistensinya. Nah, DOI ini saya lihat sudah tidak ada yang error, websitenya sudah tidak ada masalah. Kemudian statistik akses pun juga saya lihat sudah lumayan pembacanya yang dari jurnal-jurnal di UMM ini. Jadi saya lihat sudah semuanya fungsi-fungsinya sudah aktif dari sisi manajemen website. Hanya satu ini kekurangannya dari sisi kutipan. Nah, kutipan ini masih sangat minim. Jadi kurang promosi. Jadi kita berikan contoh teman-teman jurnalnya tadi saya lihat minim sekali kutipan ya. Di kutipannya masih sangat minim. Nah, saya tunjukkan. Kutipannya masih sangat minim sekali. Sama jurnal-jurnal yang ada di baru muncul, ini saya berikan contoh. Jadi kurang promosi ya. Oke, saya tunjukkan.
Nah, kalau yang ini dari sisi yang kutipan yang untuk jurnal analisis bisnis ekonomi ini sudah sangat baik 172. Tapi tadi saya menemukan, mohon maaf, di pedagogi ya. Oh ini maaf. Nah, ini pedagogi yang tadi masih sangat minim. Oke. Nah ini, jadi pedagogi ini masih sangat minim. Jadi kurang promosi ya di pedagogi masih ada kutipannya 6, ini 2 beda dengan tadi yang satu lagi jurnal analisis bisnis ekonomi. Ini sudah lumayan baik sekali dari sisi kutipannya. Nah, tinggal dari jurnal pedagogi ini masih sangat minim, berarti kurang promosi. Nah, ini ada kaitannya pun juga dengan artikel-artikelnya yang memang tadi apakah minim referensi primer atau banyak. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Jadi dari sisi promosi itu harus terus ditingkatkan. Termasuk juga kalau dilihat dari statistik kunjungannya, ini yang beda banget dengan automotive experience. Saya lihat sudah dari berbagai negara. Kita lihat dari kunjungannya, ini nyaris, kalau dilihat dari sini, wah ini hanya lumayan juga ada satu dari India ya, untuk jurnal ini, untuk jurnal pedagogi ini. Tapi sebagian besar ini masih dari, kalau Indonesia masih di Pulau Jawa. Ini kalau dilihat dari sini, ini oke, nah ini sebagian masih di Jawa. Kalau ini masih di Jawa ya. Singapura, bukan Singapura, Kalimantan tidak ada, Sumatera tidak ada. Jadi ini pedagogi terlihat kurangnya adalah kurang promosi. Bagaimana supaya meningkatkan promosi dari jurnalnya ya tadi dengan menjaring artikel-artikel yang memang baik, termasuk penyuntingan pun juga baik dan harus ketat. Ini yang Bapak Ibu bisa lihat di jurnal ini. Jadi ini sudah terlihat Bapak Ibu, kalau yang di peringkat 4 ke peringkat 2 itu mau tidak mau harus ditingkatkan tadi kutipan dan yang lainnya, termasuk juga dari sisi penyuntingannya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, ini kalau dari akreditasi, karena Bapak Ibu sudah sering sekali saya lihat di UMM ini mengikuti, yang saya ingin tekankan ketika Bapak Ibu membuat naskah, ini mudah-mudahan kemarin karena minggu yang lalu saya menemukan kasus di Jawa Tengah, pelanggaran etika. Nah ini yang banyak terjadi, kebetulan ada jurnal dari Jogja, ini yang paling banyak terjadi adalah pengajuan jamak. Nah mudah-mudahan tidak terjadi di UMM. Jadi saya ingatkan, ini banyak terjadi di Jawa Tengah, fabrikasi. Jadi tidak ada penelitian dia bisa menulis. Falsifikasi, dia melakukan penelitian tapi datanya palsu. Plagiat, copy paste, kepengarangan tidak sah. Dia asal menempelkan nama saja, ada kartel citasi dan yang lainnya. Konflik kepentingan itu jarang. Nah, yang paling banyak terjadi di sini adalah pengajuan jamak. Satu tulisan dikirimkan ke 3 tempat, ke 4 tempat. Oleh karena itu, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk lebih berhati-hati, jangan sampai ada yang disebut dengan publikasi jamak di jurnal Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin saya tekankan di Bapak Ibu. Dari sisi website sudah baik, penyuntingan tinggal ditingkatkan. Terakhir adalah masalah etika, jangan sampai nanti bergentayangan calo akademik sehingga tulisan dari Bapak Ibu itu sekarang ini banyak yang dikeluarkan oleh Scopus atau juga di akreditasinya turun karena tidak bisa menjaga penyuntingan dan terutama tidak bisa menjaga etika. Mungkin itu Pak Muji, pengantar dari saya, memotivasi saja teman-teman. Nanti bisa belajar dari automotive experience, kemudian jurnal Varia juga, itu sudah ada kiblat yang baik dan saya lihat tidak ada yang saya anggap cacat dari jurnal tersebut. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman atas paparan materinya. Baik, sekarang Bapak Ibu editor jurnal, barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan dari Pak Lukman.
Mungkin saya Pak Adi kalau yang lain nggak ada. Moodnya, mic. Kalau yang Pak Lukman ini kan semua jurnal yang ada di Unima saat ini juga menjadi kami monitoring di BPM. Jadi selain ajuan akreditasi ke Dikti juga kami melakukan monitoring berkala terhadap Pak Muji mungkin bisa agak sedikit keras Pak, kurang terdengar. Oh ya. Sekarang bisa sampai Pak. Halo. Gini. Ya, sekarang mulai terdengar. Oke. Jadi gini. Di 11 jurnal selain di akreditasi, kami juga melakukan monitoring internal. Nah, terkait dengan tujuan cinta dua misalnya sesuai dengan niat kami, kata kunci untuk penilaian substansi itu apa, Prof? Apa penilaian apa Pak? Citasi? Substansi. Mungkin Pak Adi bisa mengurangi lagi karena ada pecah suaranya. Substansi Pak. Baik Pak. Oke. Jadi pertanyaannya begini Pak Lukman, apakah ada kata kunci tertentu yang dapat digunakan untuk menilai substansi sebuah jurnal begitu? Terima kasih Pak Adi, jelas soalnya. Jadi untuk menilai substansi jurnal ini adalah dilihatnya dari yang namanya state of the art Pak. Jadi state of the art itu dilihatnya dari perkembangan penelitian sebelumnya. Jadi biasanya itu ada di pendahuluan dan ada di daftar pustaka. Oleh karena itu tadi di awal saya menyampaikan titik kuncinya untuk bisa ke Sinta 2 dan Sinta 1 adalah di manajemen referensinya. Bagaimana referensi yang digunakan itu sumbernya sumber primer. Nah, saya ingin tunjukkan ini jurnalnya. Jadi kata kunci penilaian substansi itu ada di sini. Saya tunjukkan saja, saya ngambil contoh dari jurnalnya Automotive Experience saja, biar Bapak Ibu juga menginspirasi. Dari mana substansi itu dia akan dinilai? Nah, ini saya ambil saja PDF-nya satu. Oke, nah, kekuatan substansi adalah dari yang namanya pendahuluan di sini dulu. Nah, dari pendahuluan di sini, ini ada 8, 15, terus ini yang disebut dengan state of the art. Banyak sekali nih, 1, 2, 3, 4, 16, 17. Nah, ini dilihatnya dari awal, perkembangan penelitian. Penelitian biodiesel sudah diteliti oleh Lukman menghasilkan apa, dilanjutkan oleh Hanif menghasilkan apa, dilanjutkan oleh Pak Muji menghasilkan apa, dan seterusnya. Nah, dari sini sehingga di dalam akhir dari paragraf ini ada yang disebut dengan gap analisis. Jadi perkembangan penelitian sebelumnya sehingga saya akan melakukan penelitian apa. Nah, ini yang menentukan yang disebut dengan penilaian substansi. Nah, ini dilihatnya dari mana? Nah, makin banyak referensi yang diacu, apalagi dari sumbernya primer dari sini, dari referensi primer dari jurnal, dari conference, inilah yang memperkuat dari substansi mendapatkan nilai besar. Kalau ini substansi tidak ada sama sekali, yakin saya tidak akan masuk ke peringkat 3 sekalipun. Mohon maaf, tadi yang saya contohkan pedagogi, itu saya yakin tidak akan bisa naik ke peringkat lebih tinggi kalau substansinya, terutama state of the art-nya, itu tidak ada dari sumber primer dan tidak menjelaskan penelitian sebelumnya. Kemudian dilihat lagi dari mana? Dilihat lagi dari finding-nya, temuannya. Temuannya ini apa? Ada 2, ada novelty, ada originality. Nah, kalau original itu sulit karena memang harus dibuktikan dengan yang mengutip itu banyak dulu. Tapi paling tidak novelty itu yang bisa dibuktikan dari yang disebut dengan state of the art. Terakhir adalah impact-nya. Nah, impact-nya dari substansi itu adalah impact-nya secara nasional, apakah lokal atau internasional. Disitulah penilaian dari substansi itu bobotnya besar atau tidak. Kalau saya dengan melihat ini saja merem gitu ya, mohon maaf karena saya tidak mengerti isinya automatic experience, merem aja dengan melihat kata sunting seperti ini sudah dalam artian ini sudah baik sekali. Baru dari sisi penyuntingan ini tentunya ada korelasinya jurnal ini dengan tadi tata sunting yang baik. Nah, ini yang contohnya seperti ini. Itu mungkin Pak Muji ya. Dari sisi substansi dilihatnya state of the art, method
finding, dan impact-nya. Ada atau tidak? 4 ini aja, state of the art, perkembangan penelitian, method, kemudian finding, terakhir adalah impact-nya. Oke, itu mungkin Pak Muji. Kalau teman-teman ini sudah saya catat semua. Setidaknya ada 17 catatan dari tadi Pak Lukman menyampaikan dari pembukaan sampai akhir. Nanti 17 catatan ini akan kami kelola dan akan kami selesaikan satu-satu sampai dengan akhir Desember 2020 ini. Nah, mudah-mudahan nanti setiap perkembangan dari jurnal kami bisa kami laporkan ke LL Dikti sebelum kami ajukan ke reakreditasi. Sehingga kami harus memastikan pada saat maju reakreditasi itu hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nih. Mohon yang lain, apakah ada pertanyaan spesifik yang ingin disampaikan ke Pak Lukman? Ini mungkin sedikit saran Pak Muji ya. Nanti tolong kalau Pak Muji ingin men-trace apalagi melaporkan seperti ini ya Pak. Terlihat Pak Excelnya ya Pak ya. Nah, ini ada ini saya ambilkan dari borangnya Arjuna. Jadi Bapak sebagai LPPM bisa memantau setiap jurnal seperti ini Pak. Kelengkapannya sudah di mana, merah, hijau, kuning, biru. Nah, nanti yang tadi kelebihan kekurangannya itu bisa dijadikan PR untuk masing-masing jurnal Pak. Jadi saran saya Bapak punya semacam tracking seperti inilah. Oh, jurnal ini kurangnya di sini, perbaiki, kurang ini, sehingga mana yang sebelumnya sudah diperbaiki, mana yang belum, Bapak bisa memantau dari sini. Jadi saran saya Bapak membuat seperti ini, nanti saya akan kirim WA ke Bapak formnya ini, terutama yang mau naik ke peringkat 2 dan peringkat 1. Dengan begini, Bapak setiap bulan atau setiap nomor terbitan bisa nagih ke jurnal. Ini kok masih merah, ini kok hijau, ini kok kuning. Nah, ini yang Bapak bisa inikan untuk tracking ke teman-teman pengelola jurnal sehingga tahu apa sih kurang buat jurnal saya. Dengan pengalaman Bapak bisa mengisikan dari sini. Itu mungkin Pak. Siap Pak Lukman, dengan senang hati nanti saya akan coba satu-satu untuk seperti audit lah kira-kira begitu dan menggunakan standar-standar dari Arjuna. Oke. Semoga yang lain apakah ada pertanyaan? Atau sudah terwakili oleh pertanyaan saya? Sampun? Cukup. Kalau sudah terwakili Pak Lukman, terima kasih sekali sudah memberikan semangat bagi kami yang sangat penting, terutama dalam hal tadi penilaian substansi yang isinya state of the art, method, finding, dan impact. Nanti ini akan kami tidak lanjuti rapat di jurnal ini mungkin nanti sampai sore jam 4 atau jam 5 untuk langsung kita bahas apa yang menjadi catatan-catatan dari Pak Lukman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman atas waktunya sampai dibela-belani di kendaraan juga memberikan motivasi ke kami. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu di Bandungan, Pak. Kira-kira mengatakan waktunya saya kembalikan ke Pak Adi. Moga Pak Adi. Terima kasih Pak Muji atas closing statement-nya, dan ternyata kita masih punya banyak PR Bapak Ibu semua terkait untuk peningkatan jurnal di Unima. Jadi nanti kita akan diskusikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muji beberapa hal yang menjadi masukan kepada kita semua. Baik, sebelum kita tutup saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah mengisi materi di Unima terkait penguatan jurnal, dan apabila Pak Lukman sudah tidak ada acara lagi, monggo dipersilakan untuk live untuk di meeting siang hari Izin ini. Pak Muji, Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru